Shalom. Penyataan iman kita tahun 2020 adalah tahun kebangkitan besar. Kebangkitan besar berbicara tentang pemulihan keluarga. Kebangkitan besar berbicara tentang pemulihan ekonomi. Kebangkitan besar berbicara tentang penuaian besar-besaran atas bangsa Indonesia. Mari kita imani, kita deklarasikan, tahun ini 2020 adalah tahun kebangkitan besar. Kebangkitan besar pasti terjadi. Haleluya. Kebangkitan besar pasti terjadi. Kuasanya dinyatakan di sini. Pemulihan pasti akan terjadi. Ku yakin, ku percaya. Kebangkitan besar pasti terjadi. Kuasanya dinyatakan di sini. Penuaian pastikan digenapi. Ku yakin akan terjadi di sini. Sekali lagi dengan iman katakan, kebangkitan besar pasti terjadi. Kuasanya dinyatakan di sini. Pemulihan pasti akan terjadi. Ku yakin, ku percaya. Kebangkitan besar pasti terjadi. Kuasanya dinyatakan di sini. Penuaian pasti akan terjadi. Ku yakin akan terjadi. Ku yakin akan terjadi. Ku yakin pasti. Ku yakin pasti terjadi di sini. Saudaraku, mari kita imani, kita percayai kebangkitan terjadi. Kebangkitan pasti akan terjadi bagi bangsa-bangsa, bagi Indonesia, bagi setiap keluarga kita, bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya, amin. Bapa, ku percaya rancanganmu indah, lebih dari semua yang telah ku rencana. Bapa, ku percaya kuasa-Mu bekerja. Kau bawa hidupku menjadi lebih indah dan istimewa. Hidupku bersinar
dan pengagungan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Hidupku bersinar dan makin bersinar, dan Kau dimuliakan. Hidupku berbuah dan makin berbuah, dan Kau ditinggikan. Segala pujian dan pengagungan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Oh, segala pujian dan pengagungan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Amin, amin. Kali ini saya mau coba nyanyi lagu Jawa. Ini lagu saya cipta, saya buat baru pertama kali dari sekian lagu yang saya buat. Ini lagu Jawa yang pertama kali saya buat. Kiranya lagu ini menjadi berkat, dan mohon dukungan doa supaya lagu ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak yang suka, banyak mendengar, dan banyak yang suka. Sekali lagi terima kasih, dan kiranya lagu ini menjadi berkat. Amin. Eling lan waspodo, aku heran, aku heran. Saya agak bingung ini mau kasih tema judul Eling lan waspodo atau aku heran. Saya kasih saudara untuk kasih usulan saja, judul yang terbaik kira-kira apa. Haleluya. Opo iki diarani jaman edan, yen ra edan ora bakal keduman. Wong padha golek urip dhewe-dhewe, ora peduli kanca sedulur dipangan dhewe. Apa iki diarani akhir zaman, wong padha males urip sing tenanan, senengane gawe dosa golek molo, ora wedi wis mati mlebu neraka, ora wedi yen mati mlebu neraka. Eling eling lan waspada, Gusti Yesus bakal teko. Aku heran, ngerti firman tapi kok yo dilanggar. Aku heran,
yen ra edan ora bakal ketuman. Wong padha golek urip dhewe-dhewe, ora peduli kanca sedulur dipangan dhewe. Apa iki diarani akhir zaman? Wong padha males urip sing tenanan, senengane gawe dosa golek molo, ora wedi yen mati mlebu neraka. Eling eling lan waspada, Gusti Yesus bakal teko. Aku heran, ngerti firman tapi kok yo dilanggar. Aku heran jan, heran tenan, gawe dosa kok yo seneng tenan. Ngerti firman tapi kok yo dilanggar. Aku heran jan, heran tenan, gawe dosa kok yo seneng tenan. Eling eling lan waspada, Gusti Yesus bakal teko. Boyo eling lan ndedonga, Gusti Yesus bakal teko. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudaraku, kesempatan ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan tentang skenario besar Allah dan skenario besar iblis. Saat saya mau menyampaikan satu tema ini, saya dalam pergumulan yang cukup berat karena tidak gampang, tidak mudah untuk menyampaikan kabar atau firman Tuhan berkaitan dengan hal ini. Saya berdoa minta kekuatan Roh Kudus untuk dimampukan menyampaikan pesan penting ini bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia ataupun bagi bangsa-bangsa. Ada satu skenario yang sedang iblis rancangkan bagi dunia ini, bagi umat manusia. Dan di balik skenario iblis yang besar, yang hebat ini, tentunya Tuhan juga tidak berdiam diri. Tuhan juga melaksanakan rencana besarnya untuk penyelamatan jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan tinggal di sorga. Kerinduan besar Tuhan, hati Tuhan adalah menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak rela jika anak-anaknya harus masuk ke dalam neraka, direbut, dijangkau, rebut dengan kekuatan yang hebat oleh iblis. Tuhan tidak mau. Maka Tuhan mencoba menarik jiwa-jiwa untuk ada di dalam rumahnya, yaitu di dalam kerajaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita belajar akan hal ini dan minta kekuatan Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan kita kepekaan dan kita diberikan kekuatan juga untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendaknya, sehingga kita terhitung sebagai orang-orang atau jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudaraku, dalam Alkitab jelas mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku akan diselamatkan, tetapi mereka yang mencari kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, yang pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita berdoa, dan saya minta kekuatan daripada Tuhan, urapan daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, menyampaikan berita yang luar biasa ini bagi saudara dan bagi kita semuanya. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Tuhan Yesus, biarlah dengan Engkau
menyampaikan isi hatimu bagi seluruh anak-anakmu hari ini. Lebih dulu Tuhan mengurapi hamba-Mu, menjamah dan mengurapi seluruh anak-anakmu dimanapun mereka berada menyaksikan berita firman hari ini. Tuhan, bawa kami dalam rencana-Mu. Tuhan, tawan roh kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu, supaya kami tidak jatuh dalam skenario iblis yang hari-hari ini begitu gencarnya, begitu hebatnya menjatuhkan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Supaya kami terhitung sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Urapi sekali lagi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Hamba mengikat segala pekerjaan kuasa iblis yang mencoba mengganggu firman Tuhan hari ini. Hamba patahkan pekerjaan iblis, kuasa iblis dalam nama Yesus. Dan setiap anak-anak-Mu yang mendengar berita ini, dibukakan hatinya, sehingga sungguh berita firman hari ini mendarat masuk dalam hati kami masing-masing, dan dimampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar menghormati Tuhan, kami mau belajar mentaati firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini kita melihat ada dua hal yang terjadi di sana. Yang pertama bicara tentang pencuri, yaitu gambar tentang iblis, setan. Yang kedua adalah tentang Yesus Kristus, Juru Selamat, Mesias. Saudara kasih Tuhan, pertama Alkitab mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pekerjaan iblis jelas, dia mencuri, dia membunuh, dan membinasakan. Iblis dipenuhi dengan kejahatan. Iblis tidak pernah ada belas kasihan dan tidak punya belas kasihan. Iblis itu hatinya kejam, sangat kejam. Dan dia hanya punya kerinduan untuk membunuh, mencuri, membinasakan, membunuh damai sejahtera kita, mencuri damai sejahtera kita, membunuh masa depan kita, membinasakan masa depan kita. Dan dia berusaha, dia berjuang untuk merebut Anda dan saya, untuk masuk di dalam kehidupannya, di dalam kejahatannya, yang pada akhirnya ada dalam perapian yang menyala-nyala. Iblis tahu bahwa waktunya singkat. Iblis mengerti persis bahwa dia masa depannya seperti apa. Iblis sudah tidak takut lagi akan sebuah kematian, karena dia sudah tahu persis bahwa pada akhirnya dia akan ada di dalam maut untuk selama-lamanya. Maka iblis tidak pernah mau tinggal sendirian bersama komplotannya, tapi iblis berusaha, berjuang untuk menjatuhkan orang-orang percaya, supaya yang ada dalam neraka, yang ada dalam perapian menyala-nyala adalah banyak orang, banyak jiwa-jiwa, sehingga dia merasakan kepuasan saat manusia jatuh dalam dosa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengarkan baik-baik bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihinya, hamba-hamba Tuhan yang melayaninya, penyembah-penyembah yang suka menyembah di hadiratnya, para pendoa-pendoa yang suka tinggal di dalam ruang rahasia, berdoa di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya, adalah target utama daripada iblis untuk dijatuhkan. Maka gak heran masih banyak kita jumpai anak-anak Tuhan yang awalnya luar biasa, diurapi, melayani begitu giatnya, berjuang dalam pelayanan, akhirnya jatuh dalam dosa karena iblis membawa satu kekuatan yang besar supaya setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang berdoa, yang menyembah, yang melayani menjadi target utamanya. Saudaraku dengar, mari bersama-sama kita perhatikan bahwa dia punya skenario yang besar untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis membuat satu rekayasa besar, satu rencana yang besar dengan dimulainya sistem pemerintahan baru. Dan itu sudah dimulai dilaksanakan sistem pemerintahan iblis. Dan tanda-tanda zaman sudah sangat nyata. Saya yakin semuanya setuju bahwa tanda-tanda zaman sudah semakin nyata di depan mata kita. Iblis membuat skenario kekacauan yang besar. Dengar baik-baik, kekacauan
kekacauan yang besar. Bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dunia dibuat untuk menjadi kacau balau, dibuat untuk menjadi ribut, tidak karu-karuan, dengan satu tujuan. Sampai akhirnya pemerintahan dunia akan kacau dan akan muncul pemerintahan yang baru, yang dipimpin, yang dikuasai oleh iblis Lucifer ini. Saudaraku, saya yakin bahwa dia sangat tidak suka saat saya menyampaikan berita ini. Tapi saya mau sampaikan dengan terus terang bahwa memang dia sedang merencanakan sesuatu hal yang sangat besar bagi dunia ini, kekacauan yang hebat bagi dunia ini. Siapa yang membuat kekacauan? Siapa yang membuat keributan? Siapa yang membuat orang jatuh dalam dosa? Siapa yang membuat moral manusia semakin bejat? Siapa yang membuat manusia-manusia semakin jauh daripada Tuhan? Tentunya iblis. Dan rupanya manusia sendiri menyediakan dirinya untuk menjadi pengikutnya, menyediakan dagingnya, menyerahkan hatinya kepada iblis dengan satu harapan ketenaran, dengan satu harapan kekayaan, dengan satu harapan kemuliaan dunia. Sementara ini harapannya adalah satu kemewahan, satu ketenaran, satu kepuasan kedagingan. Dan itu menjadi target iblis. Iblis sangat suka, dan tentunya saya mau katakan dia terbahak-bahak ketika manusia jatuh dalam dosa. Orang-orang percaya jatuh dalam dosa, dan dia sangat tersenyum ketika dia melihat kalau anak-anak Tuhan, kalau manusia, jiwa-jiwa menyerahkan hatinya, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangannya, maka dia menjadi pengikutnya, dia menjadi budak iblis. Pada bagian ini, dengar baik-baik, skenario iblis sangat jelas membuat kekacauan dunia, membuat manusia jatuh dalam dosa, membuat anak-anak Tuhan menjauh dari Tuhan. Di mana sebelumnya dia semangat melayani, dia suka ke gereja, dia suka menyanyi, mulai sedikit demi sedikit dia tidak mau ke gereja dengan berbagai macam alasan. Dia lebih nyaman ada di rumah, dia lebih nyaman dengan teknologi yang ada, dia lebih nyaman dengan ibadah online dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama dengar baik-baik, bangkitkan semangatmu, apimu untuk kita berdoa, untuk kita melayani, untuk kita terus berusaha, bekerja giat di ladangnya Tuhan. Memang pandemi COVID ini adalah sesuatu yang menakutkan banyak orang, bahwa ketika dalam perkumpulan besar mereka tidak boleh dan harus jaga jarak. Saudara dengar baik-baik, saya mau katakan di sini, kalau seseorang pergi ke mall, kalau seseorang bekerja, seseorang melakukan aktivitas ke pasar dan sebagainya, gak takut. Tapi hari-hari ini ketika mereka ke gereja hanya 1 jam, 1 jam setengah saja, mereka berpikir berulang-ulang kali, apakah saya harus berangkat? Dengar baik-baik, jangan terjebak dalam skenario iblis. Saudaraku, memang pandemi, memang situasinya seperti ini, tapi saya mau katakan, semangatmu, apimu, cintamu tidak boleh goyang. Cinta kita, semangat kita harus tetap sama seperti kemarin-kemarin, bahwa kita seperti kasih mula-mula, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa, engkau yang mendengar berita ini, mulai kau diingatkan bahwa hadirat Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun. Tinggal dalam hadiratnya adalah kekuatan kita. Di dalam hadirat Tuhan ada energi yang luar biasa. Dan ketika kita tinggal dalam hadiratnya, iblis tidak bisa merebut, iblis tidak bisa menguasai kita, iblis tidak bisa mengacaukan hidup kita, karena hadirat Tuhan melindungi kita. Dengan kuasa hadiratnya kita sanggup melawan iblis, kita sanggup bertahan dalam kebenaran, kita sanggup bertahan dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bagian yang pertama sekali lagi, jangan sampai kita menjadi budak iblis, jangan sampai kita direbut masuk dalam skenario iblis, di mana kita mulai malas untuk menyembah, malas baca Alkitab, malas untuk berdoa, malas untuk melayani, malas untuk ke gereja. Tapi saatnya kita bangkit. Saya berdoa kebangkitan besar terjadi. Jangan beralasan karena engkau takut dengan virus, jangan alasan engkau tidak punya uang, jangan alasan engkau susah untuk bangun. Tapi saya katakan, hari ini waktunya engkau bangkit, mengalami kebangkitan besar, sehingga Tuhan sungguh-sungguh memulihkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Skenario besar iblis adalah membangun pemerintahannya atau kerajaannya di bumi ini supaya semua manusia sujud menyembahnya. Sekali lagi, mari bersama-sama, jangan sampai kita masuk dalam
jebakan iblis ini sampai kita ditariknya masuk di dalam sistem dan mengikuti aturan main kerajaannya. Kita tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap taat menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudaraku, lalu bagaimana skenario Allah? Bagaimana skenario Tuhan bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap umat yang mengasihinya? Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang terkenal, bahwa Yesus diberikan supaya semua manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Putranya yang tunggal diberikan. Dia sudah punya rencana besar sejak dari awal, supaya terjadinya penyelamatan besar-besaran bagi umat manusia yang percaya kepada Yesus. Pasti diselamatkan. Yohanes 10 ayat 10b tadi berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat berbanding terbalik sekali antara skenario besar iblis, skenario besar Tuhan. Dia merindukan sebuah kebangkitan bagi anak-anaknya, penyelamatan besar bagi anak-anaknya. Saudaraku, hari ini mau saya sampaikan skenario Allah di balik persoalan hari-hari ini. Skenario besar Tuhan adalah yang pertama, memulihkan keluarga. Sekali lagi, memulihkan keluarga. Saya percaya bahwa hari-hari ini hati anak-anak akan kembali kepada Bapa. Hati Bapa akan kembali kepada anak-anak. Jika pada tahun-tahun yang lalu hubungan antara anak, orang tua dan anak jauh, hubungan antara anak dengan orang tua jauh, anak memberontak terhadap orang tua, anak tidak taat terhadap orang tua. Ini waktunya pemulihan keluarga. Keretakan disatukan, hubungan dipersatukan, pasangan suami istri, dengar baik-baik. Biarlah engkau hari ini dipulihkan Tuhan. Hubungan yang retak disatukan oleh Tuhan. Anak-anak yang tidak taat, mulai menghormati orang tua, mulai menyatu dengan orang tua, mulai dibangunnya mesbah keluarga, mesbah doa family. Saya percaya akan terjadi pemulihan keluarga ketika keluarga sepakat, keluarga bersatu, keluarga berdoa, keluarga tinggal dalam hadirat Tuhan. Keluarga itu akan kuat di hadapan Tuhan. Keluarga itu akan kuat melayani Tuhan. Keluarga ini akan kuat diberkati Tuhan. Sekali lagi, kuat diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa ketika ada kesepakatan, firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah umatku. 2-3 orang, suami, istri, anak bersatu, dipulihkan, berdoa, menyembah, meminta hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan turun, pasti akan terjadi pemulihan. Saya berdoa keluargamu dipulihkan Tuhan. Keluarga kita mengalami kemenangan di masa-masa sulit. Keluarga kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Bahkan saya berdoa keluarga kita mengalami kebangkitan besar. Keluarga kita dipulihkan, bangkit dari keterpurukan. Dan kau akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Karena kenapa? Keluarga dipulihkan. Ketika keluarga dipulihkan, iblis tidak bisa buat apapun. Keluarga adalah kekuatan sebuah bangsa. Jadi ketika di dalam sebuah bangsa, setiap keluarga kuat, keluarga-keluarga bersatu, keluarga-keluarga melayani, keluarga-keluarga cinta akan Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, saya yakin Anda pasti setuju bahwa ada kekuatan di dalam kesatuan, kesehatian. Apalagi ketika keluarga sehati, bersatu, berdoa, meminta hadiratnya, berseru-seru kepada Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi, pemulihan keluarga terjadi. Itu skenario besar Tuhan. Pasti akan terjadi sebuah pemulihan keluarga. Haleluya. Skenario besar Tuhan yang kedua adalah memurnikan gerejanya. Sekali lagi, memurnikan gerejanya. Saudaraku, mari kita perhatikan hari-hari ini apa yang terjadi dengan gereja. Apa yang terjadi dengan kondisi keadaan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya saat pandemi COVID-19 muncul. Gereja mulai tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya. Nah, kondisinya sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Saudara kasih Tuhan, gereja sedang dimurnikan dengan masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi sekarang ini. Gereja dimurnikan supaya gereja lebih sungguh-sungguh mengasihinya.
Gereja tidak hanya memperhatikan kepada bagian-bagian yang menarik mata banyak orang, sehingga mereka membuat sebuah bangunan gedung yang besar, fasilitas yang mewah, alat-alat musik yang luar biasa, tampilan-tampilan yang hebat. Nah, sekarang ini Tuhan tidak melihat hal-hal itu. Yang Tuhan lihat adalah hati. Apakah hatinya mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan sedang murnikan hidup kita. Tuhan murnikan hati kita. Apakah Anda dan saya serius melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan tanpa motivasi yang lainnya, selain kita mengasihi, selain kita menyembah Dia, selain kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai hadiratnya. Saudara dikasih Tuhan, memurnikan hati, memurnikan gerejanya, supaya gereja semakin kudus, semakin bersinar. Gereja sesuai, seturut dengan kehendaknya. Hidup kita seturut dengan firman-Nya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita introspeksi hidup kita masing-masing. Apakah hati kita boleh berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita menyikapi masalah ini dengan baik. Kita menyikapi masalah ini dengan positif, bahwa Tuhan berikan segala sesuatunya, supaya sungguh-sungguh kita makin mengasihinya, lebih sungguh mengasihinya, lebih sungguh melayaninya, lebih sungguh-sungguh menyembahnya. Saya berdoa saudara menangkap pesan penting ini, bahwa Tuhan sedang memurnikan. Memang dimurnikan itu tidak gampang, memang dimurnikan itu berat, dimurnikan sebuah proses yang berat. Tapi saya percaya proses yang Tuhan izinkan terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan. Proses yang Tuhan izinkan terjadi mendatangkan keindahan. Semakin kita boleh seturut dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Haleluya. Skenario besar yang ketiga adalah kebangkitan rohani. Akan terjadi kebangkitan rohani besar-besaran, di mana sebelumnya hati anak-anak Tuhan mulai suam-suam. Hati anak-anak Tuhan mulai tidak sungguh-sungguh, apinya hampir padam. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan melawat dengan lawatan api yang luar biasa, sehingga kasih mula-mula kepada Tuhan akan bangkit, sehingga cinta mula-mula kepada Tuhan akan bangkit. Maka saya tidak heran jika saya menjumpai banyak orang-orang yang dulunya dia tidak serius, tidak sungguh-sungguh, sekarang waktunya sungguh-sungguh. Saudaraku, jangan sampai Alkitab yang mengatakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai Anda yang sudah mengenal Tuhan cukup lama, yang melayani Tuhan, yang dia dalam pelayanan, tapi pada akhirnya Anda mulai merosot, kita mulai gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi orang yang baru mengenal, percaya kepada Tuhan, menggebu-gebu di dalam Tuhan, apinya berkobar-kobar dalam Tuhan. Hari ini mari saya mau ingatkan kita sekalian, termasuk ini buat saya sendiri, saudara kasih Tuhan, supaya kita semakin sungguh-sungguh. Saya yakin kebangkitan itu terjadi di mana kita mulai bergairah membaca Alkitab, mulai bergairah berdoa, bergairah untuk melayani, kita mulai bergairah untuk peduli terhadap yang lain. Saya berdoa setiap kita hari ini, engkau yang mendengar firman hari ini, terjadi kebangkitan rohani, satu kehausan yang luar biasa, roh haus lapar akan Tuhan, sehingga kita setiap hari berusaha, berjuang untuk mencari hadiratnya, mengejar hadiratnya, terus mengejar hadirat Tuhan, bertekun dalam doa, bertekun dalam baca Alkitab, bertekun dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Saya berdoa kebangkitan besar terjadi terhadap rohani kita. Roh kita menyala-nyala, tidak lesu-lesu, tidak suam-suam kuku, tapi bangkit di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita bersukacita, kita melayani Tuhan, kita bergembira, tangan kita mengangkat, bersyukur di hadirat Tuhan. Sekali lagi, kebangkitan rohani pasti akan terjadi. Mari kita bangkit, mari kita bangkit, mari kita bangkit, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Haleluya. Skenario besar Tuhan yang keempat adalah penuaian besar-besaran. Sekali lagi, penuaian jiwa besar-besaran. Saudaraku, saksikan hari ini, perhatikan hari-hari ini, banyak orang-orang yang bertobat. Mereka memang tidak diekspos, tapi saya yakin hari-hari ini sudah banyak jiwa-jiwa
yang bertobat. Mereka tiba-tiba percaya, mereka tiba-tiba mencari kebenaran, mereka tiba-tiba mencari hamba Tuhan. Mereka minta dibimbing, mereka minta dituntun supaya mereka percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka dengan terang-terangan berkata di dunia medsos, saya mau percaya kepada Yesus, saya mau dibaptis. Ini pasti terjadi. Penuaian besar terjadi, pasti akan terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi, bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah lama percaya, yang sudah lama mengenal dan ikut Tuhan, jangan sampai ketinggalan, kalah dengan orang-orang yang baru saja bertobat, percaya kepada Yesus, lalu mengikut Yesus, mengiring Yesus. Kuta ingkar, mereka melayani dengan berani, mereka bersaksi dengan berani. Penuaian besar-besaran terjadi. Mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi? Karena Tuhan turun sendiri, karena Yesus Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada banyak orang, sehingga mereka mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Penuaian besar pasti terjadi. Saudaraku, mari ingat hal ini baik-baik. Skenario besar Tuhan sedang dinyatakan di masa-masa seperti ini. Sekarang ini sudah saatnya, dan dia sedang melaksanakannya. Dan yang terakhir, skenario besar Tuhan yang terakhir adalah merebut kembali bumi dari kuasa iblis, untuk dia membangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sekali lagi, Tuhan mau merebut kembali bumi ini dari kuasa iblis. Oleh karena hal ini, maka iblis tahu persis waktunya singkat, waktunya sudah dekat. Maka dia berusaha, berjuang dengan kekuatannya supaya itu tidak terjadi, atau molor waktunya, atau terus undur-undur. Saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita peka hari-hari ini. Mari bersama-sama kita mulai tajam melihat dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi. Bumi bergejolak, bumi bergoncang, gunung, laut, semuanya, saudaraku, bergoncang. Tidak ada satu tempat yang aman di bumi ini. Anda tidak akan pernah merasa aman, damai di bumi ini. Tapi tempat yang aman, damai adalah hadiratnya. Ketika Anda dan saya terus mengejar hadiratnya, terus tinggal di dalam rohnya, di dalam kasihnya, kita akan tetap berdiri di dalam kemuliaannya, berdiri di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, mari sediakan hatimu, sediakan dirimu saat ini untuk masuk dalam skenario-nya Tuhan. Mari, jika kau hamba-hamba Tuhan, mari bersama-sama saya kita mengangkat tangan dan berkata, pakailah hidupku Tuhan, selagi aku masih kuat, untuk aku masuk dalam rencanamu, untuk aku dipakai untuk penggenapan janji-janjimu. Hidupku menggenapi janji-janjimu, menggenapi firmanmu. Mari kita sediakan hati kita untuk melayani. Bagi jemaat Tuhan, mari dengar baik-baik. Saatnya engkau bangkit, saatnya engkau tidak lesu lagi, saatnya engkau tidak kecewa lagi. Tinggalkan kekecewaan, tinggalkan keputusasaan. Jangan jauh-jauh daripada Tuhan. Mari bereskan hati kita. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam, jangan ada kepahitan. Tapi kita datang kepada Tuhan supaya kita tidak terjebak dalam skenario iblis, tapi kita ditarik di dalam hadirat Tuhan, dan kita masuk dalam skenario besar Tuhan, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa, menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Pesan terakhir saya, kedatangannya sudah sangat-sangat dekat, sangat-sangat singkat. Apakah saudara sudah siap? Apakah kita sudah siap? Yesus segera datang. Yesus segera datang. Waktunya sudah sangat singkat. Oleh karena itu, mari persiapkan diri kita menjadi mempelainya Tuhan yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa, jadilah anak-anak Tuhan yang istimewa, jadilah hamba-hambanya yang istimewa, karena Tuhan hanya mau mengangkat anak-anak Tuhan yang istimewa, yaitu anak-anak Tuhan yang hidup dalam kehendaknya, melakukan kehendaknya, hidup dalam kebenaran, menyenangkan hatinya. Saya berdoa firman hari ini menguatkan roh kita, supaya kita tidak terjebak dalam skenario besar iblis, kita tidak terjerat di sana, dan kita boleh masuk, ditarik dalam hadirat Tuhan untuk masuk di dalam skenario besar Tuhan, sehingga Anda dan saya menjadi bagian daripada alat-alatnya, hamba-hambanya, untuk dipakai Tuhannya, dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa. Saya mau tantang saudara dengan satu pertanyaan. Berapa banyak engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini, lalu engkau terpanggil hari ini untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi bagian dari skenario Tuhan, untuk engkau dipakai oleh Tuhan? Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu, dan kita katakan, Tuhan, pakailah hidupku menjadi alatmu. Saya percaya sekali lagi, kebangkitan besar
pasti terjadi pemulihan, pasti terjadi pemurnian sedang dilaksanakan, kebangkitan rohani sedang terjadi, penuaian jiwa pasti terjadi dan sedang terjadi. Dan Tuhan sedang merencanakan untuk merebut kembali bumi ini dari kuasa si jahat, kuasa si iblis, untuk dibangunnya kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan kedamaian. Dan Yesus Kristus menjadi raja bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah pagi ini, saya mau mengingatkan saudara sekalian untuk tetap setia membangun mesbah doa dengan keluarga, tetap setia melayani Tuhan sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, tetap membara di dalam Tuhan. Dan jangan lupa kita memberikan korban syukur, persembahan istimewa maupun persembahan persepuluhan. Saudara dapat berikan seperti yang sudah biasa Anda lakukan. Saudaraku, jangan pernah berhenti menabur, memberi, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa dengan Anda setia perpuluhan, setia menabur, memberikan korban syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan orang-orang yang memberi berkat, yang menabur. Terlebih dia memberikan perpuluhan karena Tuhan menjaga, melindungi hartanya, melindungi hidupnya, dijauhkan dari segala hal yang buruk. Oleh karenanya, mari kita setia dalam memberikan korban syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Haleluya. Baik, saudaraku, mari kita akhiri ibadah hari ini dengan mengucap syukur. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan kita bersama-sama menyembah Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu, makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan. Sekali lagi diberkati, diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu, makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan. Makin naik, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan, makin istimewa dalam Tuhan. Diberkatilah hidup saudara hari ini, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu. Engkau terus makin naik, tidak turun. Engkau menjadi kepala, bukannya ekor. Engkau terus sanggup melewati masa-masa sulit, melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Oh, anak-anakmu penuh hikmat, anak-anakmu punya masa depan yang terbaik. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata,